Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang kelas 2, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam bersama Ustadz. Dan hari ini materi kita adalah tentang menulis huruf hijaiyah bersambung, ya. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Mulai dari huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai huruf ya. Nah, kalau kita ingin menuliskan huruf hijaiyah secara bersambung, maka yang harus kita perhatikan adalah perubahan-perubahan bentuk dari huruf hijaiyah tersebut. Karena kalau kita menuliskan huruf hijaiyah tersebut dalam tulisan bersambung, maka huruf hijaiyah itu akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan letaknya ada di mana. Apakah letaknya ada di awal, di tengah, atau di akhir? Nah, di sini sudah Ustadz tuliskan perubahan-perubahan tersebut. Nah, seperti ini bisa kamu lihat di tabel yang sudah Ustadz tuliskan ini. Ini adalah bentuk-bentuk asli dari huruf-huruf hijaiyah, mulai dari huruf alif sampai huruf ya yang berjumlah 29 tadi. Nah, bentuk asli ini, bentuk asli huruf hijaiyah ini akan mengalami perubahan kalau dia ditulis secara bersambung. Contoh, huruf ba, bentuk aslinya seperti ini. Kalau dia ditulis secara bersambung dan letaknya ada di awal, maka huruf ba bentuk awalnya seperti ini, mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Bentuk tengahnya seperti ini dan bentuk akhirnya seperti ini. Begitu juga huruf ta, mengalami perubahan ketika dituliskan secara bersambung dengan huruf berikutnya, berubah bentuknya dari bentuk aslinya sesuai dengan letak di mana huruf itu dituliskan. Apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, yang berikutnya huruf kha. Kalau letaknya di awal, maka bentuknya menjadi seperti ini, bentuk awal huruf kha. Nah, begitu juga seterusnya sampai huruf ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menuliskan huruf hijaiyah secara bersambung. Lalu kamu juga harus ingat bahwa ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Huruf apa saja itu? Di sini ada huruf alif, huruf dal, huruf dzal, huruf ra, huruf zai, dan huruf waw. Nah, keenam huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya ataupun huruf sebelumnya. Artinya, baik dia di awal, di tengah, ataupun di akhir, maka bentuknya sama saja seperti bentuk aslinya. Ini dia huruf alif, bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhirnya sama seperti bentuk aslinya. Huruf dal juga sama semua, huruf dal juga, huruf ra juga, huruf zai juga, dan huruf waw juga. Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhirnya sama seperti bentuk aslinya, ya. Nah, yang berikutnya lihat di sini. Di sini ada tulisan huruf hijaiyah yang masih ditulis secara terpisah. Bacaannya a, mi, la. Tulisannya masih terpisah. Seperti inilah dia. Masih seperti bentuk asli dari huruf hijaiyah tersebut. Nah, kalau ditulis secara bersambung, maka dia menjadi seperti ini tulisannya. Nah, berubah kan dari tulisan secara terpisah. Bentuknya menjadi berubah. Amila yang berpisah, di sini yang bersambung amila, berubah dia. Begitu juga dengan syaju'a, berubah syaju'a. Bacaannya sama, tetapi tulisannya berbeda karena di sini berpisah, ditulis secara terpisah, yang di sini ditulis secara bersambung. Nah, inilah yang mau kita pelajari, bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, di sini bisa kamu lihat nih. Contohnya bagaimana menulis huruf hijaiyah bersambung. Ini contohnya, Ustadz akan jelaskan. Perhatikan ya. Nah, di sini ada huruf hamzah. Ingat, ini huruf hamzah, bukan huruf alif. Kenapa Ustadz huruf hamzah? Karena dia berbaris, ada barisnya.
Nah, kalau ada garis tegak tidak ada barisnya, maka dia disebut huruf alif. Nah, di sini ada barisnya. Baris mana? Baris fathah. Baris apa dia? Baris fathah, baris atas. Maka dia bisa dibaca menjadi A. Ini namanya huruf hamzah, bukan huruf alif ya. Nah, lalu berikutnya huruf H. Barisnya baris fathah juga, dibaca H. Lalu ada huruf dal, barisnya dhammatain, dibaca dun. Jadi bacaannya adalah A, H, dun. Tapi ini masih berpisah. Nah, bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambungnya? Nah, kita perhatikan. Huruf hamzah letaknya di mana ini? Letaknya adalah di awal. Lihat bagaimana bentuk awal huruf hamzah. Lihat di tabelnya, ini dia. Seperti ini. Maka kita tulis seperti ini di sini. Nah, ini dia. Lalu yang berikutnya huruf H. Nah, huruf H. Nah, huruf H ini letaknya di mana? Di awal, walaupun di sini huruf kedua di tengah, tapi letaknya di awal. Kenapa di awal? Karena dia tidak bisa disambung dengan huruf hamzah. Nah, kalau huruf hamzah letaknya di awal, dia tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Maka huruf H ini menjadi letaknya di awal. Kita lihatlah bagaimana bentuk awal dari huruf H. Ini dia. Maka kita tulis juga seperti ini di sini. Nah, lalu kita bikin titik-titik ya, masih berpisah nih. Lalu yang berikutnya huruf apa? Huruf dal. Nah, huruf dal ini tidak berubah bentuknya, walaupun dia letaknya di akhir. Kenapa? Karena dia tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun sesudahnya. Hanya saja nanti ketika kita mau menulis secara bersambung, tarikkanlah garisnya supaya dia bersambung. Namanya juga tulisan huruf hijaiyah bersambung. Maka supaya dia bersambung, tarik garisnya. Tapi bentuknya tidak berubah dari bentuk aslinya ya, tetap seperti ini. Jadi seperti inilah tulisan bersambung dari ahadun. Inilah dia. Lalu contoh berikutnya, kufuwan, huruf kaf. Nah, letaknya di awal. Lihat bentuk awal huruf kaf. Ini dia. Maka kita tulis seperti ini. Lalu yang kedua huruf fa, letaknya di mana? Di tengah. Kita lihat bagaimana bentuk tengah dari huruf fa. Cari di tabelnya. Ini dia. Maka kita tulis seperti ini. Nah, ini dia. Lalu yang ketiga huruf waw. Barisnya baris fathatain, dibaca wan. Letaknya di mana? Letaknya di akhir. Maka dia tidak berubah karena dia tidak bisa disambung. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, maka bentuknya tetap sama seperti bentuk aslinya. Jadi seperti inilah dia kalau dituliskan secara bersambung. Ku, fu, wan. Lalu contoh berikutnya, ki, ta, bun. Ada huruf kaf berbaris kasroh, dibaca ki. Ada huruf ta berbaris fathah, dibaca ta. Lalu ada alif. Nah, inilah dia alif yang dibilang alif. Kenapa? Karena nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya. Maka dia dinamakan alif, bukan hamzah. Lalu yang berikutnya huruf ba berbaris dhammatain. Nah, cara menulisnya sama seperti tadi. Lihat kaf, huruf kaf bentuk awal karena letaknya di awal. Bagaimana bentuk awal huruf kaf? Seperti ini. Tuliskan seperti itu juga di sini. Lalu huruf ta, letaknya di mana? Di tengah. Bagaimana bentuk tengah huruf ta? Lihat di tabel, seperti ini dia. Nah, tuliskan juga seperti itu di sini. Nah, lalu huruf alif, dia tidak berubah walaupun di tengah. Nah, tidak berubah dari bentuk aslinya, tetap sama, garis lurus aja dia. Nah, lalu huruf ba, karena dia tidak bisa disambung dengan alif, maka dia sendirian. Banyak, tidak bisa disambung dengan huruf alif, karena huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya kan. Nah, jadi seperti inilah tulisan bersambung dari kitabun, kitabun. Nah, itulah dia contoh-contohnya. Nah itu dia anak-anak penjelasan dari contohnya. Dan sekarang tugas kamu adalah tuliskan huruf hijaiyah ini secara bersambung, doroba dan jalasa. Tuliskan secara bersambung, dan nanti setelah kamu tuliskan, kirimkan ke Ustadz ya. Nah, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan kamu bisa menuliskan huruf hijaiyah secara
bersambung dengan mudah karena sudah dipelajari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.